Assalamualaikum warahmatullahi. Halo teman-teman. Di video ini saya mau sedikit review tentang circular knitting needle. Tapi sebelumnya mungkin ada teman-teman yang belum tahu, knitting needle itu sendiri dia ada 3 jenis. Pertama, circular knitting needle yang nanti bakalan kita bahas. Kedua, DPN atau double point needle. Ketiga namanya SPN atau single point needle. Nah, kita bahas yang DPN dulu. Jadi kalau yang DPN itu contohnya kayak gini ya. Ini DPN, saya punyanya yang pendek needle-nya 3,25 mm. Jadi dia kalau DPN itu dia kedua ujungnya itu runcing. Jadi sebelah sini bisa dipakai, sebelah sini juga bisa dipakai. Ini DPN. Nah, kalau SPN itu saya nggak punya contohnya sih. SPN itu dia cuma salah satunya aja yang runcing. Jadi bagian sebelah sininya itu dia ketutup gitu. Lebih jelasnya bisa lihat di foto ya. Nah, SPN ini biasanya ada juga yang nyebutnya itu straight needle. Jadi dia biasanya dipakainya buat project yang mendatar gitu, on row. Nah, biasanya kita pakai buat project bikin shawl atau bikin selimut gitu. Itu SPN. Nah, yang kita bahas kali ini tentang circular knitting needle. Jadi disebut circular knitting needle karena dia pakai kabel ya. Pakai kabel kayak gini. Nih, ini ada dua jenis, ada yang fixed needle sama interchangeable needle. Jadi kita bahas satu-satu. Yang fixed needle itu dia contohnya kayak gini. Ini saya punya merek Nitro. Kabelnya panjangnya 40 cm. Needle-nya 5 mm. Nah, ini jadi kalau fix itu dia udah nempel. Kabel sama needle-nya itu udah nempel, udah nggak bisa kita lepas lagi. Ya, kedua sisinya udah nggak bisa kita lepas lagi. Nah, ini needle pertama kali saya belajar knitting pakai ini, bikin topi. Nah, terus selanjutnya saya mau bikin topi lagi, tapi pakai yarn yang lebih kecil. Otomatis saya butuh needle-nya yang lebih kecil juga kan, yang size 4 mm gitu. Jadi ini nggak bisa saya pakai, walaupun tetap kalau standarnya bikin topi biasanya pakai kabel yang 40 cm kan ya. Nah, ini nggak bisa saya pakai, jadi saya beli lagi needle yang baru lagi, kabelnya tetap sama 40 cm, needle-nya yang size 4 mm gitu. Jadi kalau yang fix ini kita nggak bisa gonta-ganti lagi, nggak bisa gonta-ganti kabel sama needle-nya. Terus di sini ada juga contohnya yang ini yang bambu. Jadi tuh lihat needle-nya lebih panjang ya. Ini modelnya lebih panjang needle-nya. Nah, kabelnya juga lebih panjang. Biasanya ini dipakai buat bikin kardigan gitu. Nah, ini kabelnya lucu deh, transparan gitu. Nih, dia udah fix juga, udah nggak bisa kita lepas-lepas lagi. Nah, ini saya udah bikin topi, hampir semua topinya saya bikin pakai yang fix needle ini. Soalnya dia aman dan nyaman ya, menurut saya. Nah, ini pas banget dia, jadi kita kalau bikinnya itu nggak takut lepas. Biasanya kalau pakai interchangeable itu kalau kita nggak kuat nempelin needle ke kabelnya itu dia suka lepas-lepas gitu. Jadi saya biasanya kalau pakai ini bikin pakai fix needle ini bikin topi. Kebanyakan topi saya pakainya yang fix needle ini. Nah, gitu. Itu yang fix needle. Nah, kalau yang interchangeable needle itu contohnya kayak gini. Ini ada merek Nitro Nova sama Nitro yang basic. Jadi kalau teman-teman beli di e-commerce, online shop atau offline shop lah gitu, itu dia dijualnya terpisah sama kabelnya ya. Jadi kalau beli interchangeable needle jangan lupa beli kabelnya juga. Nih, kabelnya kayak gini. Kalau yang merek Nitro ya, kalau merek Nitro itu kita udah dapet kabel key sama kabel capsnya. Atau kalau misalkannya teman-teman mau beli yang satu set, di sini saya ada punya contohnya. Yang satu set ini merek Nitro Zinc. Jadi dia satu set itu udah dapet
8 knitting needle tips nih, dari 3,5 sampai 8 mm. Udah dapat kabelnya juga, size yang 60 cm, 80 cm, sama 100 cm. Udah dapat kabel cape sama kabel key. Terus kita dapat konektornya juga nih, kayak gini. Ini konektor nih. Nah gitu, jadi kalau pakai yang interchangeable ini kita bisa gonta-ganti kabel sama needle-nya. Nah kalau misalkannya teman-teman beli kabel atau beli needle-nya yang fix ataupun yang interchangeable, itu kan pakai kabel itu biasanya ditulisnya kabelnya panjangnya 40 cm atau 50 cm. Jadi nanti teman-teman jangan bingung, itu bukan panjang kabelnya sendiri ya. Nih kalau panjang kabelnya sendiri itu nggak nyampe 40 cm, cuma 23,5 cm. Jadi dia ngitung 40 cm nya itu dari needle-nya. Ini saya coba ukur yang fix ya. Ini dari ujung needle-nya ke ujung needle satunya lagi tuh 40 cm gitu. Jadi panjang kabelnya itu dihitungnya dari needle ke needle. Nah sekarang saya coba kasih contoh cara kita masang yang interchangeable ini, pasang needle ke kabelnya. Nah di sini saya punya yang 5 mili yang nitro nih. Terus saya mau pasangkan ke kabelnya. Nanti sekalian kita lihat fungsi dari kabel key sama kabel capes-nya ya. Sebentar saya ambil dulu. Nah jadi kita tinggal pasang aja nih kayak gini, tinggal diputer aja. Nah jadi fungsi kabel key-nya itu dia fungsinya kayak gini. Ini di sini ada lubang, kelihatan ya, ada lubangnya nih. Nih, ada lubang. Kita masukin kabel key-nya ke sini. Ke lubang, jadi dia fungsinya buat ngencengin. Buat kita kencengin. Jadi kalau nggak kita kencengin, biasanya dia ada celahnya nih kayak gini. Ini kalau pas kita ngerajut, kalau ada celah gini, benangnya masuknya ke sini, nyangkutnya ke sini. Itu nggak enak banget tuh, ganggu banget. Jadi jangan lupa dikencengin pakai kabel key. Jadi fungsinya gitu. Ini fungsi kabel key. Nah kabel capes-nya ini biasanya kita pakainya buat kalau kita mau ganti kabel atau kalau kita mau ganti needle gitu. Misalkannya di sininya nih stitchnya udah banyak gitu kan, takut lepas, kita pasang kabel capes-nya nih, tinggal diputer aja kayak gini. Nah satu lagi tadi ada yang namanya konektor ya. Jadi fungsi konektornya itu biasanya kita pakainya buat mindahin stitch ke kabel yang baru. Jadi contohnya kayak gini. Nah ini tinggal kita pasang ke kabel yang lama setelah needle-nya dibuka ya, tinggal dipasang gini. Nah terus kita ambil kabel yang mau kita ganti nih, tinggal pasang di sini. Nah setelah kita pasang, baru nanti stitchnya kita pindahin. Nih anggap di sini ada stitchnya kita ya. Nah tinggal digeser aja stitchnya ke sini, baru dilepas konektornya, dipasang needle-nya. Nah kayak gitu fungsinya konektornya. Nah jadi kalau kita beli merek nitro, kabelnya itu kita udah dapat kabel key sama kabel capes ya. Ini kabel key sama kabel capes. Jadi konektornya tadi ini dijualnya terpisah ya. Ini konektornya dijualnya terpisah, nggak include sama kabelnya ini. Ini kalau merek nitro. Nah di sini saya ada punya contoh lagi. Di sini saya ada punya merek Hia. Masya Allah, alhamdulillah ini dapat gift dari saudara. Nah
Di sini interchangeable juga ya, ada yang bambu sama yang stainless. Ini hia-hia. Nah, coba kita bandingkan hia-hia sama nitro ya. Nih kelihatan dia hia-hia lebih runcing ya. Terus juga needle-nya jauh lebih licin yang hia-hia. Nah, kalau kabelnya coba kita bandingkan sama kabelnya. Nih, kabelnya nitro itu lebih gede dari yang hia-hia, tapi yang hia-hia ini lebih apa ya? Lebih lentur gitu. Nah, kalau beli kabelnya hia-hia itu kita dapatnya nah gini. Beda sama yang nitro. Dapatnya ini namanya tipin sama grape needle. Ini disebutnya grape needle. Jadi dia bentuknya kayak karet gitu. Nah, jadi fungsinya kayak gini. Tipin sama cable key itu sama ya fungsinya. Nih, tinggal masukin ke lubangnya sini. Nah, terus ini yang grape needle-nya tadi ini fungsinya buat megang needle-nya. Nah, soalnya dia kan licin nih, needle-nya hia-hia nih licin banget. Tinggal diputer gitu. Dia fungsinya buat pegang gitu. Nah, di sini ada juga hia-hianya yang bambu. Nih, bambu size-nya 4 mm. Nah, coba kita bandingkan sama yang merek nitro tadi ya. Yang basic ada juga yang nih. Ini yang nitro, tapi ini size-nya 3 mili ya. Nih. Coba saya ambil aja biar lebih jelas. Nah. Ini ya, yang atas itu yang hia-hia, yang bawah ini nitro. Jadi yang hia-hia ini dia poinnya itu lebih tajam. Agak lebih tajam hia-hia punya. Dia sininya juga needle-nya juga lebih licin hia-hia. Terus kneading needle ini juga panjangnya beda-beda ya. Nah, contohnya kayak gini aja nih. Ini yang fix aja needle-nya udah beda panjangnya. Nih kayak gini. Jadi emang sebenarnya kalau buat bikin on round gitu, yang melingkar itu biasanya kalau yang fix ini setahunya saya dia pakainya needle-nya yang pendek kayak gini. Tapi kalau yang panjang gini biasanya dipakainya buat bikin kardigan gitu. Dia perlunya yang panjang. Nah, sama kayak interchangeable juga gitu. Ini saya kasih lihat yang 5 mili sama yang ini ya. Saya lepas dulu. Ini yang nitro Nova tadi sama yang zinc. Nih, kelihatan bedanya. Jadi kalau yang ini panjangnya coba kita ukur dulu. Biasanya di keterangannya itu ini panjangnya ini 13 cm needle-nya ini. Yang zinc ini. Kebanyakan yang nitro sih panjangnya segitu ya. Needle-nya 13 cm itu paling panjang. Ini needle-nya sendiri panjangnya 11,5. Tapi di keterangan biasanya ditulisnya 13 cm. Jadi dia ngitungnya itu sama ini, sama konektor sama yang ininya. Ya coba ya. Katanya 13 cm. Jadi kalau kita pasang baru bener 13 cm dia panjangnya. Nah, ini ya. Jadi kalau dipasang ke kabelnya baru bener 13 cm. Nah, kalau yang short ini biasanya disebut yang short ya. Kayak nitro basic, terus nitro nova itu di keterangannya itu biasanya ditulisnya short gitu. Description-nya itu ditulisnya 10 cm. Coba kita ukur nih, panjangnya itu sendiri 8,5 cm. Kalau udah dipasang ke kabel baru panjangnya itu 10 cm. Nih. 10 cm panjangnya. Ya. Nah, ada lagi yang namanya shortish atau ultra short biasanya disebut gitu. Jadi kalau yang shortish itu saya pernah lihat itu dia panjangnya 5 cm sama 8 cm.
Jadi dihitungnya tuh sama ininya ya, sama konektornya nih tadi 5 cm sama 8 cm. Jadi kalau 5 cm itu sekitar berapa ya? Nah tuh panjangnya tuh cuma segini needle-nya tuh, 5 cm atau 8 cm biasanya tuh, segini dia panjangnya. Nanti saya kasih fotonya biar jelas. Itu yang namanya shorties. Nah shorties ini biasanya kabelnya juga pendek, cuma 22 cm gitu biasanya dipakainya, itu buat bikin bagian pergelangan tangan atau bikin socks, bikin apa, hand sock, bikin glove gitu, biasanya pakai yang shorties. Kenapa saya bahas tentang panjang pendeknya needle itu? Jadi sebenarnya itu ada pengaruhnya di rajutan kita ya. Nah jadi ini ada satu kasus waktu saya bikin topi ini harusnya pakai needle size 3,5 mm, terus kabelnya panjangnya 40 cm gitu kan. Biasanya kalau pakai fix kayak gini aja nih udah aman kan, tapi yang fix saya nggak punya size 3,5 kan, saya punyanya yang interchangeable ini tadi 3,5 mm udah punya, tapi kabelnya nggak punya. Jadi ya udah saya tinggal beli kabelnya aja kan. Nih saya beli yang kabelnya 40 cm, saya coba bikin tapi nggak bisa, nggak nyaman. Nanti saya kasih lihat kenapa nggak nyamannya di mana, buat saya ya nggak nyamannya di mana. Jadi saya pikir ya udah saya ganti lagi kabelnya ke 50 cm, yang ini tetap nggak bisa juga gitu. Nah, jadi sebenarnya interchangeable itu enaknya di situ, kita bisa gonta-ganti kabel, bisa gonta-ganti needle. Kalau yang nggak ada kita bisa beli kabelnya aja atau kita bisa beli needle-nya aja lagi gitu. Nanti saya coba kasih lihat ke teman-teman. Saya buat sekitar berapa ya, 90 cast on di sini. Saya coba rajut on round ya, kayak kita mau bikin topi. Nah nanti saya pindahin, saya ganti ke needle yang panjang. Nih needle yang ini kan ini sama nih, sama-sama 5 mm nih. Nanti saya ganti ke needle yang ini. Saya coba bikin dulu cast on di sini. Needle yang ini kan panjangnya 40 cm, terus needle-nya 5 mm ya. Jadi sebenarnya kalau sama yang fix, ini yang short ini sama panjangnya. Nih, jadi kalau yang short itu sama dengan yang fix tuh. Pas sedikit banget bedanya. Nih bedanya cuma di sini. Panjangnya di sini juga tuh. Hampir sama panjangnya. Jadi kalau needle yang short itu sama yang fix needle itu udah sama. Nih. Panjangnya sama. Tapi kalau sama yang ini, yang panjang ini, dia beda panjangnya, jauh lebih panjang yang ini. Nih coba ya, lihat. Tuh jauh banget bedanya. Dari needle-nya aja udah jauh bedanya. Nah, sekarang saya kasih lihat ya. Nah, ini udah 87 cast on. 88, 89, 90 aja ya. Nah, sekarang kita coba buat on round. Jadi kalau pakai yang short ini dia sama kayak kita pakai yang fix ya. Ini saya coba satuin. Kita masuk ke round kedua. Nah, nit aja ya, biar cepet. Nit, kelihatan ya bagian bawahnya tuh. Saya agak ke bawah dikit biar kelihatan. Nih, nit. Kalau udah penuh kita geser lagi. Mulai lagi, nit lagi. Kelihatan ya, bagian bawahnya itu masih bulat. Jadi kalau bikin on round itu dia lebih enak. Nih, coba bikin pole. Nih, kalau bikin pole dia agak gini dikit, karena pole itu kita ambilnya kan di atas kan. Kita
tetap masih bisa, walaupun stitchnya tadi cuma 90 cast on ya, tapi nggak terlalu sempit. Knit tuh kelihatan ya, bagian bawahnya masih nyaman. Nggak sempit. Nah ya, jadi coba saya selesaikan di sini dulu satu round, terus nanti saya ganti needle-nya sama yang ini, sama-sama 5 mili tapi pakai yang panjangnya 13 cm ya. Nah ini udah selesai round kedua. Ini saya mau ganti needle-nya sama yang ini tadi ya, jadi interchangeable itu enaknya di situ, kita bisa ganti. Pindahin dulu stitchnya ke belakang. Nah tinggal kita masukin cable key-nya, putar, lepas, ganti needle-nya. Ini pakai needle yang panjangnya 13 cm ya, kencangkan. Satunya lagi, Kak, ganti needle-nya. Jadi kalau pakai yang short ini sama ya, kayak pakai yang fix ya, ukuran needle-nya sama, hampir sama. Nah selesai, kita coba rajut lagi pakai yang panjang needle-nya 13 cm. Kalau tadi kelihatan ya, sama kayak kita pakai fix, nyamannya gitu. Nah, sekarang coba pakai yang 13 cm. Nah nih kita coba ya, jadi karena dia needle-nya panjang jadi agak sempit bagian bawahnya. Kalau tadi kan agak sempitnya cuma pas kita bikin pole ya. Nah ini kita coba bikin knit aja dulu, tuh kelihatan ya bagian sininya nih sempit. Knit coba bikin knit aja, bisa dipakainya tapi kurang nyaman ya, karena dia sempit tadi, jadi sininya nih agak apa ya, susah nyangkutnya, atau mungkin karena tekniknya saya kali, jadi saya nggak terlalu nyaman pakai needle yang 13 cm ini buat bikin topi. Nah kayak gini, nah itu bagian bawahnya kayak gini. Sekarang kita coba bikin pole. Nah kalau bikin pole dia malah makin susah, jadi stitchnya kita harus kita geser ke ujung banget gitu, baru kita bisa masukin. Karena kan kalau bikin pole kan dari atasnya ya. Nah apalagi kalau bikin motif kabel, dia malah makin susah. Tuh agak susah nih kayak gini, tuh susah dia, bagian bawahnya kelihatan ya, apalagi kalau bikin kabel. Tuh saya coba bikin pole bisa dipakai asalkan sabar gitu. Nah tapi nggak nyaman, soalnya di bagian sininya sempit, jadi kita agak kurang lancar gitu ngerajutnya. Nah jadi itu bedanya kalau kita pakai yang panjang sama yang pendek buat bikin topi. Jadi solusinya kemarin itu gimana, waktu saya mau bikin ini, saya udah beli kabel 2 kali, gonta-ganti kabel, needle-nya cuma yang ini doang yang saya punya, yang panjang, yang size 3,5 mm ya. Saya udah coba pakai kabel 50, pakai kabel 40, tetap nggak bisa saya pakai on round gitu, kayak tadi gini nggak bisa.
nggak bisa kayak gini. Jadi akhirnya saya pakai kabel yang di sini, pakai kabel yang ini, balik lagi pakai kabel yang 60 cm. Jadi sebenarnya ini kabel 2 ini belum sama sekali saya pakai gitu, pakai kabel yang 60 cm, tapi tekniknya nggak bisa dengan cara kayak gini. Kalau ini kan kita langsung ya on round gitu nih, muter aja terus gitu kan, walaupun di sininya agak sempit pakai yang ini. Nah kalau ini kan bisa terus saja. Tapi kalau pakai yang size 60 cm, kabelnya lebih panjang, itu kita nggak bisa pakai teknik langsung gitu muter. Jadi kita harus ini kabelnya kita panjangin dulu kayak gini, terus ini kita tarik sininya, baru kita bisa ngerajut di sininya, nemuin kayak gininya dulu. Terus nanti abis dari sini ditarik lagi kabelnya kayak gitu, pakai teknik magic loop namanya. Jadi saya bikin topi ini dengan needle 3,5 yang panjangnya 13 cm, pakai kabel yang 60 cm, nggak pakai cara biasa ya, pakai teknik magic loop. Jadi kesimpulannya, ini menurut saya pribadi, kalau yang fix ini tadi kan projectnya terbatas yang kita bisa pakai ya, cuma sesuai sama needle sama kabelnya aja gitu kan, soalnya nggak bisa kita lepas lagi. Jadi saya recommendednya itu lebih ke interchangeable needle, karena kita bisa gonta-ganti needlenya. Terus kadang ada satu project kayak bikin cardigan gitu, kita harus ganti kabel sama yang lebih panjang, atau kita ganti needle sama yang lebih gede size-nya gitu. Jadi kalau pakai interchangeable itu lebih aman gitu kalau mau gonta-ganti kabel atau needle. Nah tapi kalau pakai yang short ini yang shortnya yang tadi yang panjang needle-nya 10 cm, ini bisa kita pakai buat bikin topi, buat bikin cardigan, semua project kayaknya aman pakai yang short ini. Tapi kalau yang panjangnya 13 cm ini buat saya pribadi, saya kurang nyaman kalau bikin topi harus dengan teknik yang on round gitu, yang langsung ngemuter ya. Tapi bisa diakalin dengan pakai magic loop, masih bisa dipakai. Nah di sebagian orang luar itu lebih suka yang needle-nya panjang kayak gini, soalnya dia lebih nyaman di tangan gitu. Kayak kita ngerajutnya itu bagian sininya kan, ini tekniknya saya biasanya saya megang jarumnya tuh kayak gini nih, bagian sini buat needle-nya, terus bagian sininya ini kena ke bagian sininya kita, jadi di tangannya kita itu dia agak lebih nyaman, lebih nggak cepet bikin pegel gitu. Nih pakai yang ini, pakai yang panjang gini. Kalau yang pendek ini biar jelas nih, kita cuma di bagian jarinya doang kita megangnya, nggak kena ke bagian bawah sini. Jadi kalau saya pakai yang pendek ini saya lebih cepat pegel ya, tangannya cepat pegel. Terus saya juga suka kesemutan di tangan kalau pakai yang pendek, beda kalau saya pakai yang panjang ini nggak cepat pegel gitu. Jadi kalau buat nyaman di tangan itu yang panjang ini lebih nyaman di tangan. Kalau yang pendek ini semua project apa aja bisa, jadi semuanya tuh ada plus minusnya ya teman-teman ya. Jadi itu sedikit review dari saya tentang circular knitting needle, bedanya yang fix dan yang interchangeable needles, terus penggunaan needle yang panjangnya 13 cm sama yang short 10 cm tadi. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan teman-teman ya. Nah di video ini saya mereview berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah pro di pernitingan gak setuju sama pendapat saya, atau mungkin saya ada salah menyebutkan istilah-istilah, saya mohon maaf ya. Saya juga masih pemula, belum tahu banyak tentang knitting. Jadi semoga video ini membantu teman-teman pemula yang ingin belajar knitting. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.